Halo semuanya, jadi kembali lagi di video saya, di mana saya akan membahas mengenai basis data, atau Englishnya kita kenal sebagai database. Nah, jadi di basis data kali ini apa saja yang akan dibahas? Jadi saya akan membahas 4 hal, yaitu database, PDM, DDL, dan juga DML. Nah, kita langsung saja ke definisi database. Nah, database sendiri merupakan kumpulan file-file yang saling berkaitan dan berinteraksi. Nah, relasi tersebut bila ditunjukkan dengan kunci dari tiap-tiap file yang ada. Satu database menunjukkan suatu kumpulan data yang dipakai dalam suatu lingkup perusahaan, instansi, dan lainnya. Jadi, database di sini itu nanti akan berisi data-data, misalkan dalam sebuah perusahaan mereka memiliki data-data penjualan dan lain sebagainya yang akan terdapat pada database. Jadi di sini database ini berisi file yang sudah terurut, yang sudah tersusun rapi, sehingga nanti perusahaan bisa mengolahnya dengan mudah dan juga bisa mengembangkannya dengan teknik perancangan serta pemodelan tertentu. Itu merupakan salah satu kegunaan database. Jadi database ini sangat membantu untuk menyimpan suatu data dan juga untuk merancang suatu pengembangan aplikasi. Nah, kemudian kegunaan database yang lainnya itu apa? Jadi ada juga kegunaannya seperti redundansi data. Jadi di sini kita terkadang data-data itu terdapat data yang sama dan juga kita menyimpannya berkali-kali. Jadi di sini database akan membantu perusahaan atau seseorang agar tidak terjadi duplikasi data, sehingga tidak terjadi pemborosan memori penyimpanan data. Dan kita juga akan yang ketiga yaitu kita juga akan memudah mengakses data tersebut, sehingga nanti tidak perlu repot-repot lagi mencari data yang banyak dan juga serupa. Kita tinggal mencarinya lewat program aplikasi sehingga data tersebut mudah diakses. Nah, lanjut yang kedua ini keamanan data. Nah, di database sendiri tentu akan terdapat password yang membantu perusahaan untuk menyimpan data tersebut agar tidak diakses oleh sembarang orang. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang bisa mengakses database tersebut. Kemudian yang ketiga sudah, dan yang keempat yaitu isolasi data untuk standarisasi. Jadi di sini format data pada database ini sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda, sehingga nanti ketika diakses oleh program aplikasi, maka semua formatnya sama, sehingga tidak terjadi error atau ketidaklancaran dalam membuat program. Nah, kemudian kita lanjut ke arsitektur database. Jadi di sini sederhananya arsitektur database ini terdapat 3 hal, yaitu database, comment, dan juga GUI. Nah, database di sini dapat kita ubah atau kita olah datanya dengan menggunakan SQL comment. Kemudian SQL comment ini tanda panahnya bolak-balik ya, karena bisa untuk read atau melihat, kemudian untuk write juga, atau untuk menulis atau mengolah data tersebut. Kemudian setelah itu kita juga ini opsional untuk yang GUI. Jadi GUI ini berfungsi untuk memudahkan seseorang membaca atau melihat tampilan dari database tersebut. Jadi sebenarnya database dan GUI ini dibangun berbeda, atau kita menginstalnya berbeda. Kita install database dulu, baru kita install GUI, supaya GUI ini nanti bisa akan mengakses melalui SQL comment, kemudian kita mengakses database-nya, dan tampilannya pun dapat diubah sehingga dapat mudah untuk dilihat atau dibaca. Jadi GUI ini pada dasarnya untuk mempermudah pembacaan dan juga tampilannya. Kemudian kita lihat dari contoh arsitektur aplikasi. Jadi aplikasi ada 3, ada desktop, ada website, dan juga ada mobile. Nah, untuk aplikasi desktop ini ada database dan juga klien. Kemudian untuk aplikasi website ada database server, web server, serta klien. Dan terakhir aplikasi mobile yaitu database server, web server, tambah web service, dan juga mobile. Nah, jadi di sini kalau yang website itu pada dasarnya kita biasanya kadang bisa buka aplikasi lewat web. Nah, di web itu namanya web server.
Nah, nanti di web server ketika kita mengolah data atau misalkan kita mengubah data atau memasukkan data, maka dia akan nyambung ke database server ini. Nah, jadi itulah tujuan dari web server. Sedangkan untuk mobile, dia memerlukan web service karena mobile sendiri tidak bisa mengakses database server, sehingga dia perlu bantuan yaitu web service. Baru web server, baru database server. Nah, untuk kembali lagi ke arsitektur database, tadi kelupaan. Jadi di sini contoh perintahnya seperti ini. Nah, GUI ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita mudah membaca dari data-data dan juga tabel. Ini GUI bisa digunakan tergantung dari pengguna, GUI-nya apa, karena pada dasarnya sama fungsinya itu mengubah tampilan dari database. Nah, kalau di GUI kita klik TB Journal, maka di sini tabel datanya berubah. Sedangkan kalau misalkan kita tidak menggunakan GUI, kita bisa menggunakan langsung di sini. Misalkan kita show database. Nah, di sini karena yang saya gunakan di GUI adalah DB selaras, maka kita coba untuk membuka. Misalkan use DB selaras. Nah, di sini kita bisa mengakses DB selaras, kemudian kita bisa melihat tabelnya, misalkan show tables. Nah, di sini kita bisa membuka tabel barangnya. Maksudnya tabel yang ada pada database DB server ini. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan show table, itu sama aja seperti kita membuka seperti ini. Nah, kemudian untuk mengaksesnya juga sama. Misalkan kita melihat DB jenis barang, maka perintah ini pada saat ketika kita mengklik ada perintah yang berjalan di belakang, di background, yaitu di SQL command-nya, dan akan memunculkan tabel datanya ini seperti itu. Kemudian untuk arsitektur database sekian. Untuk pengenalan database cukup sekian ya. Kemudian kita langsung aja lanjut ke perancangan database. Karena di sini untuk perancangan database sendiri di bagian bawah sini, jadi kita akan berkecimpung pada tabel-tabel yang terlihat. Ini cukup rumit, coba kita cari yang mudah. Ya, misalkan seperti ini, mungkin cukup dimengerti. Ada kode barang, nama barang, satuan, jenis, serta lain-lainnya. Jadi di sini kita akan merancang suatu PDM, atau kita merelasikan berbagai macam tabel. Di sini ada kode barang, nama barang, satuan dalam satu tabel yang sama, yaitu tabel barang. Kemudian dibedakan lagi, di sini ada tabel jenis barang. Jadi isinya juga berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar pada bagian tersebut, yaitu dengan menggunakan PDM. Kita akan mulai dari awal. Sini kita bisa menggunakan Excel. Nah, kita mulai dari yang simple aja. PDM sendiri itu adalah physical data model yang digunakan untuk menjabarkan bagaimana data tersebut disimpan dalam komputer. Jadi ketika kita membuat tabel-tabel seperti di bawah sini, kita harus tahu apa saja yang kira-kira nanti isinya apa. Jadi kita harus coba untuk membuat suatu PDM terlebih dahulu. Contoh untuk PDM sendiri misalkan seperti ini. Cukup rumit ya, tapi sebenarnya simpel saja. Sebenarnya ada yang cukup simpel, tapi pada dasarnya kita menggunakan tabel-tabel ini untuk nanti merancang suatu aplikasi atau program. Nah, kita akan mulai dari hal yang simpel terlebih dahulu untuk pengenalan data serta tabelnya. Misalkan kita punya tabel nama, terus tempat tinggal, alamat.
Kemudian di sini kendaraan. Nama sendiri, data-datanya ya berisi nama. Misalkan alamatnya misalkan. Nah, di sini kendaraannya kita ubah aja langsung jadi misalkan motor. Motornya misalkan nggak apa-apa ya, nulis merek. Hehe. Nah, motor sendiri kita tambah aja misalkan nah, jadi di sini akan terdapat tabel nama, tabel alamat, motor, serta polisi. Nah, untuk dari data-data ini, kalau kita ingin melihat datanya, isinya seperti ini. Ini isi datanya, dan kita akan coba untuk mengelompokkan datanya. Kenapa dikelompokkan? Nanti agar tidak terjadi duplikasi data. Misalkan, kalau misalkan kita tambah di sini. Nah, di sini nama dan alamatnya sama, sedangkan motornya 2. Ya bisa aja kan, satu orang memiliki 2 motor. Misalkan seperti itu. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka di Dodi ini dan alamat Denpasar ini akan memiliki akan memiliki 2 data yang berbeda, yaitu 2 motor yang berbeda dengan nomor polisi yang juga berbeda, sehingga relasinya nanti yaitu one to many. Jadi di sini one to many ini berarti satu tabel, satu data di tabel A misalkan bisa memiliki banyak lebih dari satu data di tabel B atau tabel lain. Jadi ini adalah relasi one to many. Nah, di sini karena Dodi ini satu pemilik di nama ini bisa memiliki banyak motor. Seperti itu. Jadi untuk relasi lainnya, misalkan satu data di tabel A memiliki satu data di tabel B, sehingga relasinya one to one. Tapi pada kasus ini untuk pemilik serta alamatnya juga motor dan nomor polisinya akan memiliki kemungkinan bahwa satu pemilik itu bisa memiliki banyak kendaraan. Seperti itu, sehingga nanti akan terjadi sebuah relasi. Kita akan coba pisahkan saja. Misalkan di sini. Nah, cara saya memisahkan yaitu nama serta alamatnya, kemudian motor serta nomor polisinya. Karena di sini nama dan alamat tentunya tidak akan berubah ya. Maksudnya terkait erat antara pemilik serta alamatnya di mana. Motor serta nomor polisinya juga sama. Motor pada dasarnya akan memiliki nomor polisi, sehingga ini 2 tabel ini akan berkaitan erat. Dan kita bisa membuat suatu tabel baru yang misalkan kita jadikan dia tabel orang. Kemudian di sini kita jadikan satu jadi tabel kendaraan. Kalau misalkan kita ubah tampilannya, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi di sini akan ada orang yang isinya nanti adalah nama dan alamat. Sini coba jadi di sini tabelnya akan seperti ini. Jadi akan ada tabel orang, akan ada nama serta alamat, kemudian kendaraan akan ada motor serta nomor polisi. Kemudian kalau kita ubah lagi tampilannya, tampilan lengkapnya akan jadi seperti ini. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan 2 tabel ini yang sudah kita kelompokkan, maka kita akan merelasikan kedua tabel ini.
caranya adalah bagaimana? Nah, kita akan mengenal yang namanya PK dan juga FK. Jadi di sini PK adalah primary key. Jadi PK di sini merupakan nilai dalam basis data yang sifatnya pertama unik. Jelas harus unik karena harus berbeda sehingga nanti tidak terjadi duplikasi dalam hal nilai basis data yang ingin kita relasikan. Kemudian selain unik juga PK ini bisa digunakan sebagai penciri data. Jadi karena dia unik, jelas dia sebagai penciri data ya. Dan tentunya tidak boleh ada duplikasi. Nah, misalkan di tabel orang, kita coba untuk bikin ID orang. Kita sesuaikan saja sama nama tabelnya. Nah, di sini nanti tabelnya itu akan bisa disambungkan dengan tambahan yaitu foreign key. Jadi foreign key ini merupakan primary key dari tabel lain yang digunakan dalam suatu tabel. Jadi misalkan kalau kita lihat yaitu relasinya one to many. Jadi FK-nya itu yang mana? Apakah dia ID orang atau ID kendaraan? Nah, kita akan coba untuk bikin. Akan kita pindahkan di sini. Nah, di sini ID orang akan kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ID kendaraan juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalau kita lihat untuk ID orangnya, nama alamat untuk Dodi dan Pasal juga di ID orang kedua kan sama. Jadi ini sebenarnya dihilangkan saja. Kemudian ini dibawa ke atas. Karena agar tidak terjadi duplikasi. Kemudian, nah kalau kita relasikan, itu nanti dia satu orang ini yang di bagian sini ID orang 1, kendaraannya ID kendaraannya 1, kemudian sama juga ID orang 1, ID kendaraannya 2. Nah, jadi yang perlu kita jadikan foreign key yaitu adalah ID orang. Karena kita langsung saja. Nah, di sini tidak akan terjadi duplikasi data karena untuk ID kendaraannya atau di sini dia sebagai PK primary key, dia akan menjadikan penciri di mana dia 1, kemudian Suzuki, DK-nya sekian. Lalu ID kendaraan kedua 2, ID orangnya 1, kemudian Yamaha, DK-nya sekian. Beda kalau misalkan kita taruh di ID atau di tabel orang. Jadi nanti karena nama Dodi dan Denpasar ini hanya ada 1 atau sama, ya ID kendaraannya double jadinya, nggak bisa. Jadi kita taruhnya di tabel kendaraan, dimana ID orang ini akan menjadi foreign key. Jadi di sini adalah PK-nya, di sini FK. Sedangkan di tabel orang, ID orang itu adalah PK. Berbeda ya. Nah, FK ini seperti yang saya jelaskan, saya ulangi lagi, adalah primary key di suatu tabel yang menjadi foreign key di tabel lain. Seperti itu. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau nanti masuk ke database atau ke GUI, maka dia akan jadi seperti ini. Bagian ini. Maka nanti di sini akan ada ID, kemudian nama, alamat. Lalu namanya siapa, alamatnya siapa. Lalu akan ada juga misalkan di tabel yang satunya ID kendaraan. Motornya apa, nama nomor polisinya apa. Dan kalau kita bikin sebuah relasi,
maka dia akan nah, jadi untuk relasi sendiri sesimpel ini. Nah, di sini sudah terdapat relasi berupa anak panah, yang dimana sini di ID orang yang jadi FK di tabel kendaraan akan mengambil data di tabel orang, yaitu nama serta alamatnya. Kemudian baru kita melihat dia memiliki kendaraan apa, nomor polisi apa. Jadi sini relasinya cukup sesimpel ini. Lalu kita akan lanjut ke variasi dari tabel-tabel lain yang perlu saya jelaskan sedikit. Nah, saya lanjut. Di sini saya memiliki 5 tabel, yaitu customer, pegawai, barang, transaksi, detail transaksi. Jadi di sini kebayang data apa yang saya pergunakan. Jadi di sini saya mengambil contoh dari nota pembelian oleh customer, dimana di nota tersebut pada dasarnya isi pegawai, barang, transaksi. Di sini masih belum. Jadi pada dasarnya ada 4 ini. Untuk customer sendiri itu kadang ada, kadang tidak. Itu tergantung dari swalayannya sendiri atau tokonya sendiri. Nah, jadi di sini untuk di nota sendiri akan ada pegawai yang isi nanti datanya nama dan alamat. Sama juga seperti customer, nama, alamat, serta nomor telepon. Dan di sini akan ada barang, yaitu nama, jumlah, harga. Transaksinya ada tanggal. Nah, kemudian kita akan coba untuk merelasikan keempat dari tabel ini. Nah, untuk relasi sendiri, saya percepat saja. Tabel barang itu tidak bisa masuk ke tabel transaksi secara langsung. Kenapa? Karena pada dasarnya tabel barang ini nanti akan terjadi data yang bercampur. Nah, kita perlu suatu tabel baru untuk nanti sebagai hasil atau akhir dari nota tersebut, yaitu tabel detail barang. Jadi di sini tabel barang dan tabel transaksi akan masuk ke detail transaksi, karena tabel barang sendiri pada dasarnya akan berisi data barang atau berupa stok dari toko tersebut, akan berisi nama, jumlah pada stok tersebut, serta harga dari barang tersebut. Kemudian di transaksi nanti akan ada tanggal dari transaksi tersebut, yang kemudian akan diikuti dengan ID pegawainya siapa, kemudian juga customer siapa. Jadi sini nanti akan ada 3 hal, ada tanggal, ID pegawai, serta ID customer. Ditambah juga dengan total di sini sebenarnya opsional, bisa ada bisa tidak, karena nanti di sini juga di detail transaksi akan ada. Jadi kita akan coba hilangkan dulu dan kita akan masuk ke detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini nanti akan ada ID barang, kemudian akan ada ID transaksi, akan ada juga jumlah lagi, kemudian akan ada harga lagi, baru akan ada subtotalnya.
untuk nota sendiri, mungkin teman-teman nggak kebayang ya nota tuh kayak gimana. Coba saya carikan dulu. Misalkan seperti ini contoh notanya. Kan ada saya tidak terlalu mengikuti langsung untuk nota ini, saya hanya memberikan dasarnya saja. Kan ada nama barang, harga, jumlah, kemudian akan ada tuan atau tokonya, kepada siapa, kemudian ada jumlah harganya di bawah, dan juga akan ada tanda terimanya. Jadi di sini di detail transaksi inilah nanti hasil dari nota tersebut. Ini akan berisi dari keseluruhan tabel yang ada, dan dimana akan ada nanti ID barangnya. ID barangnya akan ngambil dari tabel barang. Jadi namanya berapa, nama barangnya apa, dan harganya berapa. Kemudian di sini ID transaksinya akan ngambil dari tabel transaksi yang nanti isinya yaitu tanggal saat transaksi tersebut, kemudian ID pegawainya, siapa yang melayani saat itu, yang akan mengambil di tabel pegawai yang berisi nama serta alamat dari pegawai tersebut. Kemudian juga berisi ID customer, yaitu pelanggan yang kita layani, yaitu akan berisi nama, alamat serta nomor telepon dari pelanggan tersebut. Kemudian setelah masuk di ID transaksi, maka akan ada jumlah barang lagi dan juga harga, kemudian baru subtotal. Jadi di sini kenapa kita mengisi lagi jumlah dan juga harga? Karena pada dasarnya nilai dari jumlah dan harga di sini berbeda dengan nilai dan jumlah harga pada tabel ini. Jadi untuk di barang itu jumlahnya merupakan stok yang ada di toko tersebut. Misalkan jumlahnya 100. Sedangkan di detail transaksi jumlahnya tentu barang yang kita beli. Misalkan kita membelinya hanya 2 atau 3 dan juga harganya pun sama. Untuk di sini harganya yaitu harga di toko tersebut. Jadi barangnya namanya apa, harganya berapa. Kemudian di detail transaksi itu harganya berbeda lagi, karena pada dasarnya harganya sama, hanya saja yang membedakan adalah ketika nanti barang ini berubah harganya. Jadi nggak mungkin barang itu selalu sama, akan ada keadaan di mana harga barang naik, harga barang turun. Misalkan seperti ini. Agak sulit untuk menjelaskan pada bagian harga serta jumlah. Untuk jumlahnya cukup mudah, sedangkan harganya lumayan sulit. Misalkan untuk stoknya, untuk di tabel barang, harganya misalkan telur. Di sini benar-benar kita kecilkan. Ini cukup. Itu misalkan dia 1005. Kemudian ini untuk bulan lalu. Kemudian untuk telur di harga sekarang ini maka sekarang itu harganya menjadi misalkan turun 1.250. Nah, kemudian untuk di detail transaksi ini kan tentu tidak berubah karena sudah terbeli. Misalkan lalu itu 1.500 kan. Nah, 1.500 untuk di tabel detail transaksinya masih 1.500 dan ini harganya akan tetap sama di tabel detail transaksi. Ketika misalkan nanti di sini harga barang berubah, misalkan dari 1.500 menjadi 1.250, tidak mungkin dong di sini misalkan kalau kita hilangkan harganya malah ngikut dia ke sini. Detail transaksinya malah kalau kita lihat malah 1.500. Kalau kita lihat malah 1.250. Padahal seharusnya detail transaksi bulan lalu yaitu 1.500. Nah, seperti itu untuk harga. Semoga paham. Kemudian untuk subtotalnya, lanjut kita tambahin sedikit. Nah, di sini kita juga perlu ini optional, is active. Kenapa optional? Karena
terkadang dalam sebuah toko, barang bisa saja tidak dijual kembali. Artinya, barang tersebut sudah kita tidak berlangganan lagi atau tidak menjual lagi barang tersebut. Tetapi, di detail transaksi tentu di barang tersebut masih ada. Karena kalau misalkan kita di sini hapus namanya, di sini kehapus, maka datanya kosong. Lalu kita mikir itu data apa? Jadi kita harus mengisi extractive-nya sehingga nanti bisa dilihat bahwa barang tersebut di detail transaksi ada, tetapi barang tersebut ternyata sudah tidak terjual lagi. Tapi yang penting datanya masih ada. Tapi extractive ini opsional, bisa saja kita menulis, bisa saja kita tidak menghapus nama dari barang tersebut, tapi kita mengisi jumlahnya 0. Bisa saja, tapi alangkah lebih baiknya kita mengisi extractive ini. Nah, untuk subtotal itu kita bisa menjumlahkan di tabelnya langsung, atau pada dasarnya ini juga opsional, bisa saja nggak isi karena kita sudah memiliki nanti fungsi yang namanya sum. Sum di sini nanti berfungsi untuk menjumlahkan harga yang ada pada detail transaksi tersebut, sehingga dirasa tidak perlu untuk mengisi subtotal di sini, atau boleh juga mengisi. Itu tergantung dari perancang atau seseorang yang ingin merancang suatu basis data tersebut, inginnya seperti apa. Di tabel yang lain juga sama. Misalkan di sini kita ingin mengisi nomor telepon, atau boleh juga tidak isi, itu terserah. Yang penting pada dasarnya kita memiliki suatu relasi yang bisa digunakan dan juga masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ya tidak bisa dibuat. Bener kan? Kemudian untuk customer, di tabel customer sendiri kadang ada swalayan yang isi, ada juga yang tidak. Pada dasarnya customer ini berfungsi sebagai nanti ketika toko memiliki member. Misalkan di swalayan besar akan memiliki member, maka akan perlu nama, alamat, serta nomor telepon dari customer tersebut. Tapi jika kita di toko-toko kecil atau di swalayan kecil, pada dasarnya kita tidak mungkin diminta nama, alamat, nomor telepon. Nah, di sini tetapi untuk di database sendiri, kita ada langkah baiknya untuk mengisi tabel customer ini ketika suatu waktu swalayan tersebut besar dan kita perlu member, dan tabelnya pasti sudah ada di sini, dan juga historikalnya di sini transaksinya sudah ada. Jadi tidak perlu lagi membuat tabel customer yang seharusnya sudah ada, yang sudah dipersiapkan seperti itu. Nah, kalau misalkan di tabel transaksi ini di swalayan kecil tidak meminta nama, alamat dari customer tersebut, lalu di sini tentunya kosong ya. Tapi kita bisa menggantinya dengan menambahkan suatu ID baru, ID yang dimana kita tuliskan sebagai non-member. Jadi untuk swalayan kecil itu nanti kita bisa membuatkan suatu ID baru, ID misalkan non-member, sehingga nanti semua pelanggan akan sama, yaitu non-membernya itu 1, artinya mereka non-member. 1 itu artinya non-member, seperti extractive ini. Kalau 1 berarti aktif, 0 berarti tidak, itu ya. Kemudian untuk di transaksi sendiri sudah, di pegawai sendiri, di pegawai bisa kita jabarkan lebih jauh lagi untuk perusahaan atau swalayan lebih besar. Misalkan kita mengisi jabatannya, jadi kita tinggal membuat suatu tabel jabatan. Nah, sekarang kita coba untuk merelasikannya. Di sini kita bisa tulis FK1 Nah, di sini untuk relasinya sendiri, jadi di sini tabel transaksi akan memiliki 1 pegawai serta 1 customer. Sedangkan ID tabel pegawai itu akan dapat melayani atau akan berelasi pada banyak transaksi. Begitu juga customer, sehingga relasinya seperti ini. Kemudian untuk ID barang, di detail transaksi tentunya akan memiliki banyak ID barang.
Jadi akan ngambil data di ID barang dan juga akan memiliki banyak transaksi, sehingga akan seperti ini. Kemudian untuk jabatan, relasinya seperti ini, sama ya. Nah, untuk nota kurang lebih sekian. Sebenarnya ada banyak sekali variasi untuk dan juga banyak informasi tentang PDM ini.